Hola, ladies and gentlemen. Please take your seat and enjoy this podcast with a cup of hot chocolate because this is Podcast. Alright, welcome back with Two Human Being from Chocolate. I'm Elwan. And Ivana will make you enjoy this podcast. Oke, so balik lagi sama kita berdua nih. Sebelumnya gimana nih kabarnya buat Akang, Teteh, dan juga teman-teman semua pendengar setiap podcast kita yang pastinya jangan bosan-bosan sama kita ya. Semoga baik-baik aja untuk Akang dan Teteh dan semoga sehat selalu buat kita semua. Jangan lupa untuk menerapkan protokol kesehatannya 3M biar semuanya terkendali, aman, dan sehat-sehat juga. Iya nggak, Wan? Karena sekarang lagi PPKM diperpanjang kan, Wan? Betul banget sih Pan. Dan mungkin ketika kondisi PPKM seperti ini ya diharapkan kita semua dapat bekerja sama, dapat saling merangkul untuk senantiasa melaksanakan prokes sebaik-baiknya, memakai masker, menjaga jarak, membawa hand sanitizer kemana-mana, agar pandemi ini cepat berlalu, Van. Begitu, Van. Oke, dan jangan lupa nih, satu lagi, kita jangan lupa siapkan secangkir coklat panas untuk mendengarkan obrolan hangat kita di episode kali ini. Betul banget, Van. Dan ngomongin episode nih, kita pada kali ini datang di episode 2, di mana kita menghadirkan seorang bintang tamu, yaitu Kang Rami dari Angkatan 2017, Teknik Navigasi dan Tata Udara, yang telah menyelesaikan KP-nya. Dan kebetulan nih, Kang Rami juga telah menjadi freelance setelah KP-nya selesai. Wah, keren banget nih ya. Melihat dari track record udah pernah KP dan berlanjut menjadi freelance, sepertinya Kang Rami ini menjadi panutan. Jadi tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita sambut. Halo Kang Rami, apa kabar? Apa kabar, Kang? Alhamdulillah, kabar baik. Gimana kalian? Aman kan? Sehat, Kang. Oke, Saya juga sehat, Kang. Mungkin sebelum mulai, saya mau nanya dulu ke Akang nih. Apa sih kesibukan seorang Kang Rami di kala pandemi seperti ini? Di kala pandemi ya, kesibukan mungkin selain ya kerja gitu ya, kerja yang tadi katanya freelance. Saya sekarang karena tingkat akhir mungkin ya, jadi sibuk melaksanakan tugas akhir sih. Gitu sekarang lah. Dan berbagai tugas-tugas kuliah yang sangat mempusingkan. Oke. Di selain mengerjakan mungkin ngerjain TA mungkin ya Kang, sama sekarang lagi kerja juga. Ya nyambi lah kerja mah, soalnya kan pendidikan nomor Betul. Betul Kang. Sekarang kita prioritaskan kerja, bukan kerja apa, pendidikan dulu. Pendidikan. Betul. Tampak mapres ya Kang Rami ini ya. Mana ada. Saya gak ngejar itu, saya ngejar ngerti aja, nilai mah belakangan. Oke, karena sekarang bahasnya tentang KP dan kebetulan Kang Rami pernah KP dan sekarang freelance nih. Pasti para pendengar juga ingin tahu nih, Akang pernah KP di mana dan sekarang freelance di mana gitu Kang? Oh, untuk kan saya D4 ya, D4 kalau dulu mah 2 kali, tapi kan katanya sekarang agak ada rancangan untuk jadi 1 kali kan ya. Tapi dulu mah saya KP pertamanya di PT Catur Mitra Teknologi, PT CMT di Jakarta Selatan, dan yang keduanya di PT Jaya Bumi Parahyangan di Kang Opal. Tahu lah ya pasti kan? Iya Kang. Itu. Ya. Oke. Di antara kedua instansi ini nih Kang, boleh nih Kang cerita kalau ada yang lucu ataupun ada yang menarik dan menantang mungkin ya Kang, boleh diceritain dong Kang. Sangat punya khasnya masing-masing ya. Kalau dulu di CMT, sekarang udah kan di CMT, lucunya lebih ke enaknya
saya tuh jadi bisa deket sama langsung atasan sama bosnya. Malah saya bisa main Mobile Legend bareng, bro. Asli ini mah. Asli Mobile Legend Wow. bareng. Terus saya lihat bos bisa ngomong kasar, saya lihat gitu ya. Sampai ngomong kasarnya di depan saya gitu ya. Saking gregetnya gitu pas main Mobile Legend. Terus main PES bareng di CMT. Sampai kan ya apa selebrasinya tuh sampai pokoknya ngakak banget lah pokoknya selebrasinya tuh. Terus ya ada kalau main PS pasti ada door prize-nya gitu. Setiap hari kuis di CMT itu enak lah orang-orangnya. Tapi kalau di Bandung ya di PT Sikang Opal lebih saya eh, lebih banyak sharing-sharingnya ke Opal tentang kehidupan sih gitu. Eh, Waduh. Waduh. lucu-lucunya ya sama anak-anak juga gitu sama anak-anak soalnya kan satu KP sama ya teman-teman di sini gitu anak kontrakan juga tahu kayak gimana jadi suka ngelucu juga di sana tapi enaknya pas di Kaupal saya banyak eh dapat dapat nilai-nilai kehidupan mungkin ya gitu. Banyak di pepatahan lah gitu. Eta. Oke. Lanjut, Oke, Wan. mungkin kayak gitu ya Kang. Dan ya dengan cerita Kang Rami tadi kita jadi mengetahui tuh ada banyak sisi dari yang namanya kerja praktik ini. Ada cerita-cerita lucunya, ada cerita tentang pengalaman hidupnya. Karena mungkin pada dasarnya si topik kerja praktik ini kita angkat karena memang kebetulan sekarang adalah masa-masanya di mana mahasiswa khususnya D3 2019 dan juga D4 2018 yang mungkin akan segera melaksanakan kerja praktik ini. Juga topik ini diangkat mungkin untuk memberi pandangan kepada teman-teman yang belum tahu tentang KP ini. Mungkin agar lebih memperluas pandangan kita tentang KP ini, mungkin saya ingin bertanya Kang. Jadi di KP itu ada posisi apa aja sih kira-kira yang didapatkan mahasiswa atau ada job desk apa aja sih yang kira-kira didapatkan mahasiswa saat KP? Mungkin khususnya dari Akang. Untuk job pasti itu gimana dikasihnya nanti di kantor ya masnya tetapi yang saya tahu pasti posisi-posisi yang mungkin kita dapetin ya pasti ujung-ujungnya jadi support eh, teman kerjaan mungkin nanti di sana itu ya rekan kerjaan kayak misalnya saya kalau dulu pas KP jadi support engineer-nya jadi ngebantu lah gitu ya nggak jadi penanggung jawab penuhnya gitu kayak apalagi ya mungkin yang ke dulu tuh yang refrigeration tuh oh ya di UA United Refrigeration ada teman-teman saya juga langsung ke proyeknya yang di IMT juga sampai ya kemarin 2018 juga dikirim ke proyeknya ya langsung merasakan gitu kan dunia kerja tuh dan lapangan tuh kayak gimana gitu mungkin kayak gitu sih ada juga mungkin di admin bisa itu gimana plotting si kantornya sih kebutuhan kantor itu apa kita jadi supportnya mereka gitu. Oke, Oh, berarti mungkin job yang didapatkan dari KP berarti sesuai balik lagi ke perusahaan masing-masing ya Kang. Cuman mungkin Hmm, gambaran besarnya jadi supportnya gitu. support ya ujung-ujungnya pasti relate sama kita sih kita kan HPAC gitu ya jadi support engineer HPAC gitu. Oh iya gitu. Oke, lanjut Van. tadi udah kita lihat nih, kayak misalnya pengalaman dan cerita-cerita yang lucu mungkin ya udah pernah disebutkan tadi sama Kang Rami. Sekarang kita ingin tahu nih, apa sih treatment yang ada di perusahaan gitu kan? Kayak misalnya dapat achievement kalau misalnya apa gitu. Ada nggak, Kang? Hmm, achievement ya mungkin kalau achievement mungkin ke treatmentnya dulu ya sebelum nanti ke bonusnya gitu ya. Boleh. Eh, treatment yang mungkin saya rasakan di dua tempat KP yang saya dulu KP ya treatmentnya serius tapi santai gitu. Nah dari serius tapi santai ini wah ternyata kerja tuh kayak ini kayak gini gitu yang saya rasain tuh ternyata enak gitu
kita gak terlalu harus kayak terpressure untuk kerja. PT yang saya kemarin KP mah kayak gitu treatmentnya mas, serius tapi santai ya, jawab yang udah diamanahin ke kita kerjain dengan benar dan sesuai due date-nya gitu. Tuh, untuk achievement alhamdulillah dapat lah, saya alhamdulillah karena mungkin pencapaian yang udah saya ini diapresiasi oleh kantor, baik dari PT yang pertama maupun yang kedua, itu baik dari salary ataupun ya sekedar makan juga lumayan, itu achievement mungkin buat saya gitu, jadi pemicu saya juga, oh ternyata kita diapresiasi kerja kita itu. Untuk jadi selanjutnya ini kan jadi freelance ya, nggak jauh kayak KP sih, soalnya udah tahu kehidupan KP dulunya kayak gimana, jadi ya gak akan jauh gitu ya itunya mah, pengalamannya ya pes bareng lagi, ada kuis berhadiah gitu ya itunya mah. Cuman untuk lebih ke si kiat-kiat ya, kiat-kiatnya mah lebih ke coba lebih ke nanti pas KP-nya tunjukkanlah ya harus perform lah gitu pas KP-nya tuh. Jadi insya Allah lah kalau kamu perform nanti pas KP pasti gak ya, si kantor juga pasti udah ngetag kalian itu. Yang penting kalian harus perform, jangan maluin, mungkin ya jangan malu-maluin. Yang penting kalian bisa mengerjakan sih itu, jangan telat ngerjain kalau udah dikasih amanah gitu. Dan ya attitude itu mungkin di saya itu. Wow, benar sih attitude ya. Benar attitude. Kemarin juga sempat di-mention sama dosen kita, Bu Usi, mengenai attitude tuh paling penting gitu dari tiap, kayak misalnya kita tiap kan kalau misalnya 2019 tuh ada perkuliahan yang memang satu kelas. Bu Usi tuh selalu menanamkan tentang kayak attitude sampai kitanya udah matang gitu. Di setiap pagi intronya pasti sebelum mulai perkuliahan tuh attitude dan attitude. Mungkin itu yang benar-benar apa ya, nasihat yang benar-benar beliau bisa sampaikan dan memang terbukti dari Kang Rami juga ya, mengenai attitude itu diperlukan buat di lapangan kerja nanti. Sama nih teman-teman, mungkin bisa dipakai nih kiat-kiat dari Kang Rami mengenai tentang deadline ya, harus tepat waktu ya Kang ya. Ya, kalau bisa sebelumnya juga udah beres, jadi kalian mending beres dari awal. Kalau udah beres ya kalian bisa santai-santai gitu kan. Kalau saya suka gitu sih, maksudnya tuh kerjain kalau emang bisa cepet, why not gitu ya. Jadi kalau udah beres ya saya bisa rebahan gitu kan. Yang penting alhamdulillahnya kantor yang saya sekarang tuh yang penting hasil. Yang penting hasil, kalau hasil udah ya udah, kalian mau ngapain juga bebas gitu. Itu yang penting tanggung jawab kamu udah dikerjain. Nah itu. Oke, berarti nggak mesti due date-nya, tapi sebelum due date pun udah selesai gitu ya Kang. Jadi bisa santai-santai terlebih dahulu ya Kang ya. Yoi, jadi bisa bebas lah ngapain YouTubean gitu. Soal attitude juga ada banyak sih, ada banyak info yang ke saya dapat juga sih tentang, mungkin ini masukan juga buat KP juga ya yang sekarang gitu. Kalau menurut saya kalau mau KP, jadi coba fokusin dulu kalau nge-apply gitu ya. Misalnya nge-apply ke perusahaan A, walaupun emang dia belum ada feedback ke kita, tapi coba kalian tidak gak salah juga untuk cari plan B gitu ya, plan B untuk misalnya nge-apply ke perusahaan B gitu. Tapi coba komunikasikan yang sampai final dulu, bahwa misalnya A kalau emang menerima, coba kalian udah di sana gitu. Soalnya kalau udah dapet tapi ternyata kalian tuh malah memilih si B nih, karena misalnya tuh ada
plusnya, mungkin ada plusnya di B, sebuah attitude yang tidak baik. Soalnya itu banyak info-info yang ke saya masuk tentang ya attitude seperti itu tidak baik. Jadi malah eh, diabaikan, malah ke B, malah itu teh jadi bisa blacklist. Misalnya blacklist Polban, malah blacklist Polban nggak bisa KP ke sana. Misalnya untuk berapa tahun kemudian, jadi ke sana tuh gak boleh gara-gara attitude seperti itu. Jadi kalian tuh malah milih B, padahal di A tuh udah final announce buat kalian bisa di sini. Selain attitude seperti itu, dan ya kembali lagi, jangan jangan bikin image jelek juga ketika nanti kalau kalian udah KP, image jelek bisa juga jadi blacklist kita itu. Buat regenerasi mungkin kita ke selanjutnya, misalnya 17 udah apply ke A, udah di sana bikin image jelek buat selanjutnya. Nah mungkin 2018 gak bisa ke sana, jangan kayak gitu ya nanti. Ini mah saran aja, dan ada info-info yang masuk gitu kayak gitu. Kalau bisa jangan kayak gitu ya. Gitu mah. Oke, iya benar-benar. Benar juga sih ya Kang, harus perhatiin langkah-langkahnya karena bisa keterima di dua-duanya ya Kang, ternyata ya Kang. Jadi harus benar dulu lah, kalian harus punya kayak announce dari perusahaannya, kayak kalau emang keterima oke. Kalau keterima dua-duanya nih, ya pertama kalian kemana gitu. Kalau enggak juga utarakan dan komunikasikan dengan baik dengan kantor yang mungkin yang mau di rejectnya gitu. Oke, komunikasi dan attitude paling penting teman-teman. Tapi ini Kang, ngomong-ngomong soal tadi mengenai apply ya Kang ya. Mungkin teman-teman saya yang D3 ataupun nanti saya dan Elwan gitu ya, yang D4 nanti yang mau nge-apply KP gitu ya Kang. Kita tuh pengen tahu gitu prosedurnya tuh harus seperti apa gitu Kang. Misalnya dari kuliah kampus atau komunikasi ke perusahaannya gimana, atau langsung direct ke perusahaannya, atau harus melalui surat pengantar dari kampus gitu Kang. Okay. Kalau secara profesionalitas ya, satu secara prosedur emang ada. Itu balik kantornya juga, ada terkadang ada kantor yang mengharuskan kita mengirimkan proposal kita nge-apply ke sana. Ada yang enggak juga, cuma rekomendasi dari si jurusannya itu mah. Ada yang emang bisa aja jalur belakang ada sih, itu mah jalur network gitulah, itu mah jalur networking, jalur relasi gitu, itu mah ada yang gitu juga. Tapi kalau sesuai prosedur, ujung-ujungnya pastilah harus ada surat rekomendasi dari jurusan gitu. Oke, ada surat rekomendasi baru kita apply ya Kang ya ke perusahaan yang ingin kita tuju ya Kang. Oke, lanjut, tadi sedikit melenceng nih, kita balikin lagi. Melenceng lagi. Oke, melenceng. Kan dulu Akang tuh KP di awal tahun ya Kang, 2020, berarti sebelum pandemi ya? 2020 ya, KP pertama di 2020. Januari ya. Januari ya. Terus sekarang freelance dan freelance di keadaan pandemi tuh pasti ada perbedaan ya Kang ya? Ya nggak Kang? Iya. Nah, perbedaannya tuh apa aja sih Kang? Ada yang enak nggak? Atau oh ini nggak enak nih sebenarnya pandemi, atau ternyata justru malah lebih menguntungkan buat Kang Rami gitu. Ternyata pandemi bawa dampak yang kayak aku bisa WFH loh, atau kayak gimana gitu loh Kang. Boleh Kang diceritain? Kalau perbedaannya ya pastilah itu ya, jelas-jelas ada WFH ada enggak gitu. Ada WFA ada WFO gitu kan. Ya ada di home ada di office. Tapi untuk di kantor yang sekarang mah itu sistemnya di shift maksudnya tuh saya hari ini WFO nih, hari Senin WFO, nanti Selasa Rabunya
WFH. Jadi lebih gitu sih. Jadi apalagi saya mah mesnya tuh kan di lantai 3 kantor kan. Jadi gak kerasa mau WFH juga gitu. Saya mes di sana gitu ya, kantor di sana juga gitu ya, makan di sana juga, mandi di sana juga gitu. Ya itu sih, maksudnya tuh gak kerasa. Tapi buat sekarang saya karena mungkin dedicate ke tugas akhir ya. Jadi saya full WFH di Bandung. Saya lagi di kontrakan ini WFH. Tapi saya juga masih mengerjakan tanggung jawab yang dikasih lah ke saya. Jadi tiap pagi meeting gitu. Oke. Gak enak Boleh. ternyata. Gak enak sih tapi gak enak. Gak enak ya Kang ya? Gak enak. Gak Ya, bisa mungkin tentu main Mobile Legend bareng gitu. iya. Itu Ya, sih. mungkin sedikit pertanyaan tambahan mungkin dari teman-teman saya mungkin ada beberapa yang bercerita soal ilmu apa sih yang sebenarnya harus disiapkan di luar attitude dan lain sebagainya. Apa ya? Pastilah dasar mah ujungnya pasti kalian harus bisa AutoCAD. Itu ya Wow. itu mah pasti tadi ujung kalau ya saya kalau yang di office pasti AutoCAD. Kalau yang di lapangan hard skillnya. Tapi ya yang penting kalian udah dapat apa aja sih mata kuliah? Jadi saya bisa ngomong itu perlu gitu, itu perlu gitu. Coba Mungkin apa? Semester sekarang tuh STU. Dua, STU. ya. Ya itu kepake kalau kalian PT-nya di tata udara di HVAC. Itu perlu ya. Dasar-dasarnya dulu aja weh. Ya, Itu ada dasarnya apalagi juga kan. ya dasrep namanya juga. Pasti itu kalian pakai nanti misalnya perusahaannya di bidang refrigerasi, Automasi Kang. automation tapi ujung-ujungnya pasti diserahin ke anak elektro sih. Tapi cuman karena ini proyeknya pasti HVAC, kita harus tahu tentang filosofi automationnya. Itu automation misalnya di refrigerasi lah ya, automationnya pasti ada namanya pamduannya pengen di automation nih. Nah kita kan harus tahu menjelaskan ke si anak elektronya pengen kayak gini nih, tapi menjadi sebuah adding value ketika kita bisa juga ya bikin si ininya si misalnya PLC-nya gitu, adding value itu buat kita. Malah itu wah itu kalau lihat dari salary orang HVAC yang bisa automation itu wah itu lagi dicari katanya mah, kata bos-bos saya mah. Iya betul Kang, karena memang sangat langka ya di D4 Langkah juga. Mungkin lagi belajarnya tuh pasti rada-rada pusing juga nih sekarang UAS buat projectnya. Oh ada proyek apa sih mata kuliahnya namanya? Sispeng bukan? Oh bukan Sispeng, Automasi Kang. automation. Oh ya otomasi. Bikin apa kalian? Wah itu terserah kita sebenarnya. Cuman ya kurang lebih harus ada lab view, ada PLC, terus Nah, tahu juga logikanya. oke. Wah, Itu yang paling kepake itu alhamdulillah kepake. Alhamdulillah. Kalau kalian misalnya ditempatkan di sana, yang penting kalian tahu tentang filosofinya anak elektro nanti yang gitu. Jadi ujung-ujungnya kita menyuruh anak elektro. Kita nyuruh anak elektro. Kita bosnya gitu kan. Ya betul Kang. Kalau mungkin emang dia benar-benar ingin benar-benar KP, mungkin menurut saya KP itu sebagai tempat kita mencuri ilmu. Kalau saya ya mencuri ilmu sebelum kita official nanti kerja gitu menurut saya. Jadi banyakin dan saya juga merasa gak cukup di kampus doang. Toh ujung-ujungnya juga kita kan kerja juga kan. Jadi kita juga harus menyerap ilmu-ilmu di kantor. Oke, baik. Oke, mungkin Kang, terima kasih Kang udah mau sharing pengalaman kita di podcast ini. Iya Kang. Makasih udah mau datang memenuhi undangan kita jadi bintang tamu nih di episode kali ini Kang. Oke.
Tak apa. Oke, karena episode kali ini tuh informatif ya Wan tentang KP dan mungkin nanti bisa langsung denger nih langsung dari narasumbernya yang udah pernah KP dan kemudian mungkin bisa diterapkan ketika nanti mau KP. Dan untuk adik-adik yang di bawah mungkin ya juga bisa sambil research juga gitu. Oh ternyata seperti ini loh KP, oh seperti ini loh prosedurnya, atau ternyata harus treatmentnya yang kayak gini loh untuk perusahaan ini gitu, untuk menambah wawasan aja. Tapi sebelum kita tutup, kita bakal bacain pesan-pesan dari teman-teman Akang dan Teteh yang sebelumnya udah kita sebar lewat Gform nih. Sebelum kita bacain pesan-pesan di phone, mungkin kita ke Kang Rami dulu deh. Pasti ada itu mah ya. Ayolah yang tingkat akhir, semangat, bentar lagi sidang itu. Siap. Semangat buat kalian. Aduh, Oke. semangat. Lulus sekarang ya, jangan nanti lagi. Ada kata semangat dari Kang Rami. Semoga wisuda tepat waktu. Mungkin lanjut baca aja kali ya, Pan. Iya, silakan, Ewan. Oke, mungkin pesan yang pertama nih ada dari hamba Allah 1C untuk salah satu anak N 2020. Pesannya kayak gini. Aku tunggu kamu putus ya, hehehe. Ini mirip-mirip dia ya. Aku tunggu kamu putus. Lanjut, Pak. Ini kayaknya bibit-bibit Arda nih, anak Refri idaman AN kayaknya ini nih. Bibit-bibit Arda. Oke. Baru tahu ada yang kayak gitu. Iya, Pak. Oh, baru tahu ya. Oke. Oke, yang kedua, ini udah tahu ya, ini Malang Melintang selalu hadir di setiap salam pesan dari episode pertama, episode sekarang, kemarin, dan ada juga nih di Zain Malik nih dari Ian KW untuk Freaky Girl yang eksis di mana-mana. Katanya pesannya seperti ini. Selamat ulang tahun, asik. Maafin Ian belum bisa datang karena sibuk konser. Semoga nggak nyebelin lagi ya sama hubungan kita, jalan terus kayak bus Trans Jawa. Apa Oh my sih anjir? Ini bucin banget, aduh. Iya, masa sih Ya Ian ya. boleh ya. Untuk teteh yang ada di Cilengsi ya, ini maafin katanya AA-nya belum bisa datang ke Cilengsi, lagi sibuk konser ya, mohon dimaklumi. Kayak Yuk, kenal gitu selanjutnya. kan. Udah Dari tanpa nama, Animals. Untuk M nih. Anaknya Inggris banget, kita Inggris. Hi, I've been the first day I met you, but now I should letting you finally found someone. Thanks for being the reason I smile. I hope you are happier than ever. X. Dari X siapa nih? Gak tahu nih. Dan M tuh masih. Oke, lanjut Pak. Kayak judul lagu ya. I hope you happy. Oke. Iya. Selanjutnya. Dari anonim untuk anonim. Nitip salam buat bintang tamu podcast sebelum. Kita udah tahu ya, pasti ini untuk Kang Bian. Semangat terus ya. Ini selalu ada nih salam buat dari Kang Bian. Kayaknya Kang Bian ini sangat populer ya. Selalu dapat salam dari kemarin. Oke, mungkin selanjutnya ada dari diriku, namanya diriku, untuk Irma Nur Sabelah dan Puspa Seleb Sariwangi. Semangat yuk, sedikit lagi, dibacain dengan penuh semangat. Gak sabar buat beli skincare mahal dan staycation kembali kan. Sangat-sangat semangat sekali ya. Dan ya, buat mereka semangat luasnya. Lanjut Pak. Oke, ini Teh Irma selalu ada ya. Selanjutnya dari siapa sok maunya. Untuk semua yang mendengarkan. Katanya, selamat yuhu, semangat yuk, bisa yuk. Nitip yang jujur itu indah pada waktunya, yakin deh. Wow, jujur itu indah guys, kata para sender ini. Oke, mungkin untuk selanjutnya ada dari aku untuk aku. Wow, dia sangat-sangat mencintai dirinya sendiri. Oke, pesannya semangat aku, gak apa-apa, jangan ambis dulu. Oke, sangat-sangat self-love orang ini. Lanjut, Pak. Lanjut.
dari si pengagum dia, dan untuk pemeran utama Ikatan Cinta. Aku udah tahu nih, ini teman kelas kita, Wan. Andin. Mungkin. Wow, ini teka-teki banget ya. Oke, pesannya seperti ini. Jodoh pasti bertemu. WK. Jadi kapan ketemu? Asik. Nggak boleh ya. PPKM nggak boleh. PPKM ingat, jangan dulu ketemu, virtual aja dulu. Apakah ini bucinnya mungkin ya? Kita belum tahu ya. Masih belum. Atau mungkin secret admirer-nya mungkin ya. Iya. Oke, nanti pesan selanjutnya ada dari Pecandu Rindu untuk kamu. Pesannya kayak gini. Hei kamu, si anak dubas. Belum sempet ngucap selamat, selamat ya. Hebatlah, jenuh kuliah malah nyetak presentasi aja. Mantap, sukses terus yuk. Oke, positif sekali ya pesan-pesan hari ini ya. Oke, betul ya. Yang kita tahu juga anak dubas pasti Andin lagi ya. Mungkin. Andin nih sangat digemar ya. Selain Kang Bian, ada Andin ya di ceweknya. Siapa sih Andin? Oke. Teman kita Kang dari D4. Langsung dari untuk kamu yang KP di Cirebon. Oh, ini antara anak D3 atau kakak tingkat D4 mungkin ya. Pesannya, ya makin LDR deh, baik-baik ya di sana. Oh. Yang LDR kuat-kuatin ya teman-teman, karena mungkin lagi PPKM, ditambah juga mungkin beliau ini lagi LDR Bandung Cirebon mungkin ya, nggak ada yang tahu. Semoga makin dikuatkan meskipun LDR. Gitu. Sudah nih pesan-pesan yang udah dibacain, Ellen. Ya mungkin buat teman-teman lain mungkin yang ingin mengirim pesan-pesan di selanjutnya, mungkin boleh saja mengirim pesan-pesan untuk siapapun, dan mungkin kayaknya segini dulu aja kali ya teman-teman. Oh iya, saya mau bentar ya Dewa ya. Oh boleh Kang, boleh. Lebih ke pengen minta doanya untuk kita-kita yang sedang melakukan akhir ya, untuk tingkat akhir mau D4 2000 ataupun D3 2018. Jadi minta doanya untuk kelancaran ya untuk semua, biar kita bisa lulus tahun ini gitu. Ya, minta doanya. Amin. Semoga yang dengerin para listeners mengaminkan ya doa-doanya. Oke. Selain itu teman-teman, jangan lupa nih untuk terakhir, jangan lupa like, comment, dan subscribe channel YouTube kami, Pot Chocolate. Dan jangan lupa follow juga akun Spotify kita. Di situ bakal ada podcastnya kita juga. Dan pantengin terus teman-teman kalau misalnya ada pembaharuan dari podcast kita, karena itu pasti bakal berisikan info mengenai MRA ataupun jadi ajang untuk menghibur kalian, ataupun jadi ajang informasi kalau teman-teman lagi mencari data atau mencari apa ya, informasi aja pokoknya ya. Jadi stay tune terus di episode selanjutnya. Gitu, Wan. Oke, mungkin tetap jaga kesehatan buat teman-teman, dan dari episode ini mungkin kita udah mendapat pandangan lebih tentang kerja praktik, dari mulai apa yang harus dipersiapkan, dari mulai pelajaran apa yang harus dipersiapkan, dari mulai apa aja yang didapatkan, dan mudah-mudahan dapat benar-benar memberikan pandangan bagi teman-teman yang mungkin akan melaksanakan KP, ataupun teman-teman yang emang belum tahu mengenai KP setelah mendengar podcast ini menjadi tahu. Sekali lagi, tetap jaga kesehatan buat teman-teman semua, selalu pakai masker dan tetap jaga jarak ya. Aku Elwan. Dan aku Ivana. Terima kasih telah mendengarkan podcast kami untuk episode 2 ini. Mohon maaf teman-teman atau Akang Teteh apabila kami melakukan kesalahan dalam berucap kata ataupun salah untuk menyampaikan informasi. Boleh teman-teman untuk memberikan saran dan kritik kepada kami, biar nantinya akan dijadikan pembelajaran di episode mendatang. See you next time. See you next time.